Kak, BUMN TKD itu sama kayak CPNS ya. TKD sama BUMN itu sama kayak buku CPNS ini, soalnya hampir sama. Beberapa hewan lagi nih, ini P. Mengandung racun, ini R. Jadi sama kayak ini ya. Beberapa hewan boleh dimakan, beberapa hewan boleh dimakan. Beberapa hewan mengandung racun, ini P. Boleh dimakan, ini H. Beberapa hewan P mengandung racun, ini R ya. Iya, pada pacaran, pada jalan-jalan semuanya ya. Berarti kesimpulannya adalah P maka H dan R. Berarti yang mana? P maka H dan R nih teman-teman. Beberapa hewan boleh dimakan atau di sini salah ya. Beberapa hewan boleh dimakan dan mengandung racun. Berarti jawabannya yang B. Udah pada mulai paham, udah paham rumus ini ya. Oke. Kita lanjut nomor 9 boleh. B Kak Indung, ya Kak Asyaf. Halo Kak Asyaf, kamu tidak malam mingguan kah? Semua warga yang tinggal di Italia dilarang keluar rumah selama lockdown. Paham Bu? Oke, buku baru, buku lama dulu 5 nomor. Enggak, rumusnya banyak Kakak, rumusnya banyak. Tapi yang ini yang di nomor ini cuma ini aja. Semua warga yang tinggal di Italia dilarang keluar rumah selama lockdown. Selama lockdown dilarang keluar rumah. Semua warga yang tinggal di Italia wajib mengenakan masker. Kesimpulannya adalah nih, sama ya. Semua warga tinggal di Italia, ini P. Dilarang keluar rumah selama lockdown, ini H. Semua warga yang tinggal di Italia P wajib mengenakan masker, ini R. Berarti kesimpulannya adalah P maka H dan R. Yang mana itu? P maka H dan R. Baru 4 nomor. Saran jomblo kalau malam minggu di rumah aja belajar, gak usah kemana-mana. Beberapa warga, ini ada P-nya semua ya, berarti ini salah nih. Beberapa ini udah salah. Setiap warga yang tinggal ini juga salah, nomor 9. Setiap sama semua sama ya. Ya, lihat C dan D. Oke, sebentar. Setiap sama semua tuh sama. Kalau ini setiap warga yang tinggal di Italia dilarang keluar rumah selama lockdown dan wajib mengenakan masker. Kayaknya B. Kita cek dulu. Tidak semua ini salah, ada kata tidak di sini udah salah. Kita cek dulu yang D sama yang E ya, teman-teman ya. Kita cek dulu yang D sama E. Boleh nggak minta tap-tap layar sampai 10K? Boleh nggak nih, semua warga yang tinggal di Italia dilarang keluar rumah selama lockdown, atau di sini ataunya salah ya karena dan semua warga yang tinggal di Italia dilarang keluar rumah selama lockdown karena di sini juga salah. Berarti tadi jawabannya apa? B. Oke, benar banget jawabannya yang B. Betul sekali. Iya, lanjut ya. Lanjut nomor 10. Lanjut nomor 10 terakhir di buku lama, habis itu masuk buku baru nanti ya. Caranya gimana Bu? Caranya ini Kakak, rumusnya yang ini tadi nomor 7, 8, 9 sama rumusnya. Kalau nomor 10 wah panjang sekali nomor 10 ini ya. Kita cek dulu nomor 10 nih. SSK ya, nanti dulu SS-nya sampai 10 dulu baru SS. Jika Indonesia terkena wabah virus corona, maka banyak narapidana akan dibebaskan secara asimilasi. Jika banyak narapidana dibebaskan secara asimilasi, maka kejahatan akan meningkat lagi. Jika kejahatan meningkat, maka masyarakat semakin khawatir. Kalau kayak gini dicoret ya teman-teman, yang sama dicoret ya. Yang ini yang sama dicoret. Keranjang kuningnya Bu, sabar sayang. Keranjang kuningnya nanti dulu sayangku. Kalau ada yang sama dicoret nih. Jika terkena wabah virus corona, maka banyak narapidana dibebaskan secara asimilasi. Ini sama, kita coret. Di sini seret, di sini seret. Asimilasi juga nih dicoret nih. Seret gini. Dah, paham ya? Kalau ada yang sama tuh dicoret nih, dicoret. Kemudian, maka kejahatan meningkat. Ini juga ada maka kejahatan meningkat juga dicoret nih. Maka kejahatan meningkat lagi. Maka kejahatan meningkat nih. Oke, sampai di sini ya. Berarti kesimpulannya, jika Indonesia baru 5 nomor. Jika Indonesia terkena wabah virus corona, jika warga Indonesia terkena wabah virus corona, maka masyarakat semakin khawatir. Yang mana tuh? Jika Indonesia terkena corona dan di sini salah, ya. Indonesia terkena wabah virus corona atau di sini juga salah. Indonesia tidak terkena, ini di sini tidaknya nih salah,
ya. Jika Indonesia terkena wabah virus corona, maka masyarakat semakin khawatir. Nih yang benar nih, jika maka ya. Jika maka ini, karena ini ada kata tidak berarti salah juga. Nih berarti jawabannya yang D ya teman-teman ya. Habis ini kita lanjut buku baru, silogisme lagi, nggak apa-apa. Silogisme lagi, 5 nomor lagi. Silahkan yang mau SS sayangku boleh banget. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Kak Vasco, aku sekarang tuh live-nya jam setengah 8 terus Kak Vasco. Iya, kalau jika pasti maka. Kak Vasco sekarang tuh live-ku ganti jam ya. Jadi jam setengah 8 sampai jam 9 gitu. Iya Kak Siti, sabar sih Kak Siti. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Kak nomor 6 rumusnya gimana? Nomor 6 rumusnya langsung aja kakak, ini karena positif COVID ini P. Yang ini P maka wajib mengisolasi diri. Nomor 6. Jadi langsung kesimpulannya yang sama dicoret ya. Ini positif COVID sama positif COVID ini dicoret. Jadi langsung Susi ke wajib mengisolasi diri gitu. Kau ulang SS nomor 10 boleh. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Maaf ya, suara anakku agak teriak-teriak tuh main sama keponakannya. Seneng banget, kedengaran nggak kalian teman-teman? Kalian kedengaran gak suara anakku yang teriak-teriak tuh? Dia main sama keponakannya tuh seneng banget sampai tidak bisa dikondisikan. Nomor 21 yuk, nomor 21. Buku apa Kak? Buku baru sayang, buku baru. Kirain gadis Kak. Aku nih udah mama-mama tapi juga udah masih kayak gadis ya. Iya, pada jalan-jalan bener. Aku kira anakku yang teriak, bukan. Nomor 21. Daun Resto adalah restoran yang hanya menjual makanan rumahan. Gurame bakar dijual di Daun Resto. Daun Resto menjual makanan dengan harga mahal. Kesimpulannya adalah spill wajah Bu Guru udah sering banget spill wajah. Kapan-kapan ya? Besok-besok lah. Ini aku nggak pakai hijab. Jawabannya apa tuh nomor 21? Nomor 21 apa tuh sayang-sayangku? Lanjut Bu, iya tak suruh jawab dulu nomor 21. Kok lanjut? Kamu tak suruh jawab dulu nomor 21. Waalaikumsalam Kak Rizky. Selamat malam. 21 jawabannya apa tuh? 21 tuh. Atau aku tuliskan dulu rumusnya. Tak tulisin rumus yang sering keluar ya teman-teman ya. Modusnya tuh ada 3 yang paling sering keluar. Modus ponen. Itu jika P maka H. Kemudian H maka jika P maka H, kemudian kalimat kedua P. Aduh, gini aja tak ulangi. Jika P maka H, kalimat kedua P, berarti kesimpulannya adalah H. Gini, ini modus ponen. Kalau modus tolen itu jika P maka H, kemudian ingkaran H, kesimpulannya adalah ingkaran P. Ingkaran tuh lawannya ya, ingkaran tuh negasinya. Kemudian silogisme jika P maka H kemudian Q maka R, berarti kesimpulannya adalah P maka R. Jadi Q-nya yang kembar ini hilang gitu ya teman-teman ya. Nih maaf ya, tak ulangi, banyak coretannya. Jika P maka H kemudian kalimat kedua P, kesimpulannya adalah H. Kemudian modus tolen, jika P maka H, kalimat kedua lawannya H. Lawannya ini ingkarannya dari H, itu berarti kesimpulannya adalah ingkaran P. Jadi lawannya dari P. Silogisme, jika P maka H maka R. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Jadi H-nya hilang. Untuk menentukan P sama H dari mana? Dari potongan kalimat. Dari potongan kalimat. Tapi nomor 21 nggak bisa pakai rumus ini. 21 tuh pakai 3. Jadi kita ambil kesimpulan aja ya. Daun Resto adalah resto yang hanya menjual makanan rumahan. Gurame bakar dijual di Daun Resto. Daun Resto menjual makanan dengan harga mahal. Jadi kita ambil kesimpulan dari kalimat ini aja. Kita cek satu-satu ya teman-teman ya. C Bu, oke kita cek dulu. Gurame adalah makanan rumahan yang dijual di Daun Resto atau harganya mahal. Di sini salah di sini ya. Ini salah nih karena ada kata. Spill buku yang dibahas kakak ya, nanti SS rumus iya. Sabar dulu, kita bahas dulu nomor 21 cintaku ya. Kemudian nomor 2, Q
Cimol. Oke, kita cek. Ibu mau SS rumusnya ya. Sabar sih sayangku ya. Gurame adalah makanan rumahan yang dijual di daun resto dan harganya tidak selalu mahal. Ini salah, padahal udah pasti dipastikan kalau di situ harganya mahal. Yang C, gurame adalah makanan rumahan yang hanya dijual di daun resto dan harganya mahal. Yang D, gurame adalah makanan rumahan yang tidak dijual di daun resto dan harganya mahal. Ini juga salah nih. Kalau ini ada kata yang hanya ya teman-teman ya. Emang iya gurame hanya dijual di situ. Gurame adalah makanan rumahan yang dijual di daun resto dan harganya mahal. Ayo yang C apa D? Yang C apa E? Ayo. Budas oke. Beberapa itu atau apa dan ya maaf baru join. Oke, beberapa dan beberapa sama ada tuh atau ya teman-teman ya. Atau. Jawabannya apa? Ayo, C apa E? Ayo, C atau E? Ya kan? Ya kan? Fix. Oke, ada kata yang hanya Bu Soha. Yang hanya ini salah ya. Jawabannya yang E. Gurame adalah makanan rumahan yang dijual di daun resto dan harganya mahal. Betul sekali. Halo Bu Guru, habis pulang dari Jakarta. Aku juga baru pulang dari acara nih. Tadi buru-buru balik. Demi kalian ya, aku takut kalian nungguin aku. Lanjut 22 boleh. Lanjut nomor 22. Jika banyak kasus positif COVID, maka sekolah masih tutup. Habis sebentar. Sebentar. Bateraiku habis ya sebentar ya teman-teman ya. Bateraiku habis sebentar. Tak cas dulu. Oke, BBB ya. Ngelek enggak ngelek. Bateraiku habis. Bateraiku habis jadi aku ambil charger dulu. Oke, jawabannya apa tuh? Nggak ngelek ya. Sekolah tutup, oke. Jika banyak kasus positif COVID, maka sekolah masih ditutup. Banyak kasus positif COVID, berarti modus apa tuh teman-teman? Modus apa itu? Modus apa dulu aku tanya? Fokus ke jawaban ya. Oke, analogi gambar kapan? Bu, hari ini nggak ada. Kak, cara download materi TWK di mana Kak? Beli bukunya Kakak, bukunya ada di oke. Ini mejanya aku lagi di tempat mertua ya. Mejanya kalau mejaku hitam gini berarti aku di tempat mertua. Oke, modus ponen. Jika P maka Q. Oke. Kalimat kedua P berarti kesimpulannya Q. Langsung sekolah apa nih gitu. Maka sekolah masih ditutup. Berarti sekolah masih ditutup. Berarti jawabannya B. Ya, analitis ya enggak Kakak. Aku tadi buru-buru jadi aku nggak siapin analitis. Lanjut ya. Oke, sekolah disita nggak boleh. SS rumus boleh silakan 1 2 3 cekrek 1 2 3 cekrek 1 2 3 cekrek 1 2 3 cekrek. Iya, lagi di gunung sayang. Bener, kamu hafal ya. Jika daun kelor kaya akan kalsium, maka masyarakat akan mengonsumsinya. Daun kelor kaya akan kalsium. Kesimpulannya modus apa tuh nomor 33? Nyanyi apa tuh? Nyanyi enggak nyanyi tadi, enggak ada buat nyanyi. Yang jomblo nggak kumpul di sini, yang jomblo kumpul di sini. Modus apa? Oke, modus ponen, bener. Modus ponen. Jika P maka Q. Kalimat kedua P berarti kesimpulan langsung Q, ya. Kesimpulan langsung Q, langsung ya, langsung cari kesimpulan yang nggak usah yang bertele-tele. Sebelum nomor 24 tak buka, boleh minta tap-tap layar sampai 20k sayang-sayangku. Boleh nggak? Sebelum aku tahu kalian udah pada tahu jawaban nomor 23. Kalian udah pada tahu jawaban nomor 23, tapi aku minta tap-tap play dulu sampai 20k boleh. Kak, keranjangnya sebentar. Keranjangnya nanti habis silogisme. Tap-tap play sampai 20k boleh. Oke, jempolnya gacorin nih. Malam minggunya biar aku semangat nih. Aku malam minggu nemenin kalian yang pada nggak bisa jalan-jalan, tak temenin dia di rumah sambil belajar. Oke. Contoh ketolen Bu, urut dong Kak. Urut dulu ya, jangan diloncat-loncat soalnya. Pun kujabanin, oke. Beneran lo ya. Oke, udah 21 Kak di sini ini. Jika daun kelor kaya akan kalsium berarti ini P, ya kan? Maka masyarakat mengonsumsinya. Ini Q. Daun kelor kaya akan kalsium itu P, berarti jawabannya langsung Q. Itu apa? Masyarakat akan mengonsumsi daun kelor. Ini benar. Kita cek yang lain. Masyarakat tidak akan, ini salah, ya kan? Masyarakat akan mengkonsumsi daun kelor karena pakai
kakek karena kayak gini nggak usah. Masyarakat mengonsumsi daun kelor dan kaya akan kalsium nih nggak usah ya. Masyarakat konsumsi daun kelor jika ada gini nggak usah. Pokoknya langsung kesimpulan aja karena ponen tuh langsung hi berarti masyarakat akan mengkonsumsi daun kelor. Jadi jawaban tuh langsung to the point gitu. Jawabannya 302, halaman 302. Bener A. Lanjut nomor 24. Ada Pak Jarwo tuh teman-teman. Halo Pak Jarwo. Aduh bahas tiu belum budos. Ya Allah ini tuh silogisme tuh tiu sayang. Kamu tuh tiumu menurutmu matematika aja. Enggak. Silogisme kayak gini tuh tiu. Sinonim antonim tuh tiu. Analogi tuh tiu gitu ya. Jika Pak Jarwo datang, maka di kebun banyak durian. Pak Jarwo datang. Modus apa dulu? Ayo modus apa dulu nih? Beli di sini dong bukunya, nanti tak kasih tuh ya. Nanti tak kasih tak kasih keranjangnya. Nanti tak kasih keranjangnya, sabar kak. Aduh aku tuh sabar, emang aku nggak sabar kah? Oke, ponen. Iya, pintar. Ponen bu benar. Jadi kalau ponen berarti apa? Langsung to the point di hi. Langsung to the point hi. Hi-nya apa? Di kebun banyak durian. Yang mana? Yang C. Cinta. Iya, C. Di kebun banyak durian. Jadi nggak usah cari yang bertele-tele ya. Nggak usah cari yang bertele-tele. Aku tuh suka kasih keranjang di pertengahan. Kenapa? Biar nggak dikit-dikit spill gitu. Biar belajarnya bisa fokus. Jadi nggak dikit-dikit spill, nanti belajarnya nggak bisa fokus ya. Yang penting kalau kalian udah suka sama bukunya, aku kasih keranjang pasti nanti langsung pada CO gini kan. Nomor 25. Jika ada Sule, maka ada Andre. Ada Sule, kesimpulannya adalah modus apa? Oke, ponen betul. Udah pada pintar, udah pada paham. Jawabannya A semua. Oke, tap-tap lah 30 kayu. Habis ini tak kasih materi matematika perbandingan, siap gak kalian? Masya Allah care banget ibu, ya dong. Oke, A semua. Bener banget ya. Modus ponen tuh jika P maka Hi, jika ada Sule maka ada Andre. Kalimat kedua ada Sule berarti kesimpulannya langsung Hi. Hi itu apa? Ada Andre. Jawabannya yang A begini. Oke. Kak modus tolen dong, modus tolen tak cariin C. Nih tolen nih di sini nih. Sebentar, satu nomor boleh tolen, boleh satu nomor biar gak penasaran. Tak cariin C. Modus tolen satu nomor. Jadi ingkaran tuh kebalikan ya, kebalikannya gitu. Jadi lawan kalimatnya gitu. Sebentar nih, nomor 36 gini. SS rumus sebentar kan bahas soal cerita habis ini ya. Nih. Jika Bia menyukai boneka, maka ia tidak menyukai bola. Bia menyukai bola nih. Jadi ya gini nih. Bia menyukai boneka, ini kan P, ya kan? Ia tidak menyukai bola. Ini Hi, ya kan? Ini Hi, ini P. Kalimat kedua, Bia menyukai bola. Jadi lawannya dari Hi berarti ingkaran Hi kan. Kesimpulannya kalau ada kayak gini, jika P maka Hi, kemudian kalimat kedua ingkaran Hi berarti kesimpulan langsung ingkaran P. Ingkaran P itu apa? Bia tidak menyukai boneka. Iya benar, jawabannya yang D. Ini modus tolen. Paham ya? Masih kelihatan pensilnya kak ya, nggak apa-apa. Ini kan cuma contoh aja ya, cuma contoh aja biar tahu tolen tuh yang mana gitu. Saya udah aku kerjain kan kemarin. Oke, paham ya. Habis ini kita lanjutkan. Yang sudah join boleh follow dulu. Jadi kalau aku kalau aku lah bisa dapat notifikasinya yang udah join. Oke, paham Bu. Alhamdulillah. Satu kali lagi Budu ketagihan ya sama silogisme. Oke, kita masuk ke soal perbandingan ya teman-teman ya. Bu nomor 27, Bu nomor 22. Aduh, mana 27 yang ini? Hah? Oke, yang di ini satu kali Bu, satu kali Kak tolen. Oke, tak cari C. Yang tolen yang mana ya? Yang tolen lagi mana ya? Zilda les hari ini Vinta tidak. Oke, sebentar tak cariin tolen dulu. Oh ini nih tolen ada lagi nih. Tolen tapi 3 kalimat. Ini nih. Oke, ada tolen lagi satu ya. Ada tolen lagi satu, tak kasih. Permintaan kalian tak kasih, tapi kalian tap-tap layar yang banyak. Karena permintaan kalian tak kasih, kalian tap-tap layar yang banyak gitu ya. Tak hapus dulu sih. Oke, Anda di bawah stand berdiri. Seperti ibu muridnya pada pintar-pintar. Dong. Bentar tunggu ambil kertas coret-coret ya. Tolen dengan polen. Tolen tuh gini. Tolen tuh P maka Hi. Kalimat kedua ingkaran Hi berarti kesimpulan langsung ingkaran P. Kita fokus di nomor 35.
Nomor 35. Aku langsung nyaman. Iya, aku juga nyaman sama kalian. Jika di kemasan es krim terdapat gambar mangga, maka es krim di dalamnya berwarna orange ya. Jika di kemasan es krim terdapat gambar mangga, maka es krim di dalamnya berwarna orange nih. Di sini jika kemasan es krim ini P, ya kan? Es krim terdapat gambar mangga ini P, maka es krim di dalamnya berwarna orange ini Q. Dah. Es krim di dalam kemasan tidak berwarna orange, berarti ingkaran Q. Kesimpulannya langsung. Jika P maka Q, kalimat kedua ingkaran Q. Kalimat kedua ingkaran Q berarti kesimpulan langsung ingkaran P. Ingkaran P-nya yang mana sayang-sayangku? Kalau polen tuh nggak ada ingkaran, polen tuh langsung kesimpulan. Tolen tuh baru ada ingkaran. Ini yo silogisme juga Bu, aduh. Nggak jadi materi yang lain nih, berarti fokus silogisme aja berarti hari ini. Apa tuh jawabannya tuh? Ingkaran dari P apa tuh? Kesimpulannya kan berarti ingkaran P kan teman-teman. Ingkaran P itu apa? Es krim tidak terdapat gambar mangga. Yang mana? Di kemasan es krim tidak. Di kemasan es krim tidak terdapat gambar mangga tuh yang mana? Silogisme, nggak silogisme terus ya sayang ya. Oke. Jawabannya apa? Kok bisa C? Di kemasan es krim tidak terdapat mangga, dan ini nggak boleh ya. C nggak boleh, karena ini terlalu bertele-tele kayak gini nggak boleh. Kesimpulan tuh langsung ya teman-teman. P maka Q. Kalimat kedua ingkaran Q. Kalimat pertama langsung ingkaran P. Ingkaran P itu apa? Lawannya P itu apa sih? Sebelum kata maka di sini loh teman-teman, P-nya tuh sebelum nih kan. Iya, jawabannya langsung yang E ya. Nggak perlu nih ada kata dan lagi, nggak perlu ya. Ingkaran P tuh di kemasan es krim tidak terdapat gambar mangga. Dah stop, gak usah perpanjang lagi, nggak usah ya. Iya, jawabannya yang E gitu ya teman-teman ya. Mangga kan. Langsung ya. Oke, habis ini perbandingan ya. Minum aqua dulu Bu ya. Perbandingan Kak. Oke, kita cus ke perbandingan. Soalnya agak lumayan. Apakah kalian siap teman-teman? Aku kasihnya nih agak lumayan nih soalnya nih. Ya, rumusnya ada 3. Ada 4 juga nih. Yang mau akses ini silahkan. Berantai garis gak ada rumusnya. Tinggal dicari kesimpulannya aja. Ya, 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Yuk kita ketemu Desi sama Rita nih. Kalian yang bilang gak suka, nanti tak bikin jadi suka matematika ya. Oke. Iya, ini buku baru ya. Oke, sama Kak Vira. Kak Vira tuh siapa? Halo Kak Vira yang mana Kak Vira nih? Ada Desi dan Rita. Oke, kasih waktu ngerjain. Boleh banget. Oke. Desi dan Rita ingin bertemu di antara dua kota yaitu P dan Q. Kak Lukman, di sini tidak ada larangan ya. Tidak boleh mengucapkan kata mengantuk di sini. Dilarang mengatakan kata mengantuk di sini ya. Kak Firacun Budos itu siapa Kak Firacun tuh? Desi dan Rita ingin bertemu di antara dua kota yaitu kota P dan Q, ya kan? Ya. Desi dan Rita ingin bertemu di antara dua kota yaitu P dan Q. Desi berkendara dari kota P dengan kecepatan 50 kilo. Tak tulis ya teman-teman ya, nomor 41 yang diketahui apa? Desi kecepatannya itu 50 km per jam. Dah. Kenapa dilarang? Iya, karena akan menularkan kengantukan ke yang lainnya, jadi dilarang. Desi berkendara di kota P dengan kecepatan 50 km per jam, sedangkan Rita berkendara dari kota Q dengan kecepatan 60 km per jam. Gini, iya mereka janjian mau ketemu di tengah-tengah ya. Kalau Rita kecepatannya, yang penting ditulis dulu aja yang diketahuinya, 60 km per jam gini, dah ya. Apabila keduanya berangkat pada waktu yang bersamaan, jam 4.10, tibanya 6.10. Berarti waktunya butuh berapa jam teman-teman? Kalau berangkat jam 4.10, tibanya jam 6.10, berarti berapa jam? Buka YT-nya. Oke, aku ya baru denger tuh.
Oke, kan udah ketemu ya nggak boleh ketulan tuh ya. 2 jam, oke. Waktunya 2 jam. Aku nggak perlu duet-duetan lah, ngapain. Waktunya 2 jam. Ditanyain jarak yang ditempuh Desi. Desi aja ya teman-teman ya, Desi aja. Jadi Rita ngapain? Rita cuma buat ngecoh. Rita buat ngecoh. Cari jaraknya Desi. Jarak rumusnya apa? Sayang-sayangku, tak kasih ini nggak? Tak kasih segitiganya nggak? JKW, jarak kecepatan waktu. Nyari jarak berarti kecepatan kali waktu. Kecepatannya Desi 50, waktunya Desi 2. Oh, berarti 100 kilometer. Ya benar, jawabannya A. Gampang banget ya. Jadi kalimatnya ini Rita ini cuma ngecoh aja. Kayaknya panjang-panjang, ternyata cuma kayak gitu aja. Lanjut boleh, iya. Habis ini berpapasan nih, nomor 42 berpapasan nih, bertemu pada pukul nih ya. Ya ampun, gampang banget. SS Kak, silahkan. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, soalnya no Kak. Ya check out bukunya dong Kak. Habis ini nanti tak kasih ya. Habis masuk nomor 42 tak kasih. Ini buku baru, buku 2023. Buku 2023. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek dah. Soalnya kepotong, jadi nggak tak bisa kasih semuanya ya. Keranjang offline, keranjangnya online. Habis ini tak kasih. Ini udah ya 41 ya, lanjut 42 ya teman-teman ya. Kalau udah CEO nanti ketinggalan dong Bu. Tetap bakal tak ulangi sayang. Kalau udah selesai tak bahas semua pasti tak ulangi nanti. Karena yang tak bahas cuma buku ini aja. Khusus buku ini aja. Halaman berapa Bu? 343. Halaman 343. Nomor 42. Nomor 42 aku masukin keranjang dulu boleh? Aku masukin keranjang dulu ya. Lihat buku covernya ya. Habis ini aku masukin keranjang dulu. Habis nomor 42 tak masukin keranjangnya. Habis nomor 42 tak masukin keranjangnya ya. Di sini ada jarak antara rumah Sony dan rumah Indah adalah 72 lah rumahku tuh. Namaku Indah ya. Ada yang belum tahu kan tuh namaku? Jaraknya itu 72 km. Begini dah. Sony pinjem bukunya Indah. Keduanya bertemu di jalan utama antara rumah keduanya. Jika Sony berangkat jam 8 dengan kecepatan 60 km, gini, Sony berangkatnya jam 8 dengan kecepatannya 60 km per jam. Kemudian Indah 15 menit setelahnya, berarti berangkat jam 8.15 ya kan. Kecepatan Indah itu 40 km per jam. Dah. Ya. Tiu 35 pas tes. Kemudian ditanyain maka keduanya akan bertemu pada pukul berapa. Ini berarti waktu berpapasan ya teman-teman ya. Cara cari berpapasan itu selisih jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Nih, kita cari selisih jaraknya dulu. Kita cari jarak Sony dulu biar pas mereka berangkatnya bareng. Kalau Sony berangkat jam 8 berarti nanti cari waktunya itu 15 menit ya. Cari jarak Sony dulu. Jarak Sony dulu karena Sony udah jalan berduluan. Karena Sony jalan duluan berarti jarak yang udah ditempuh 15 menit sebelum Indah berangkat tuh kita cari dulu ya teman-teman ya. Naik apa dulu? Jalan kaki kayak. Jadi jarak itu tadi udah bilang ya, jarak itu kecepatan kali waktu. Kecepatan dikali waktu gini. Kecepatannya Sony berapa sih? 60. Dikali nih waktunya kalau jam 8, ya nanti tak tulis rumusnya. Sony berangkat jam 8, Indah jam 8.15, berarti mereka terpaut berapa menit teman-teman? Terpautnya berapa menit? Coba. Terpautnya berapa menit itu mereka? Aku tanya dulu, terpautnya berapa menit? 15. Oke, 15 menit itu sama dengan berapa jam? Aku tanya dulu. 15 menit sama dengan berapa jam? 15 menit sama dengan berapa jam? Iya, selisihnya 15 menit. Aku tanya dong. Oke, Kak Indri, 1/4. Iya, benar. Jadi waktunya 1/4 jam ya. Waktunya 1/4 jam, bukan 15. 1/4 dari mana? 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. 15 menit sama dengan 1/4 jam. Udah sering tak kasih tahu tuh. Kalau 30 menit itu setengah jam. Kalau 3/4 menit, 3/4 itu sama dengan 45 menit. Bener. Meja beda aku di tempat mertua kakak.
60 bagi 4 tuh 15, berarti jarak Sony-nya ditempuhnya 15 km. Oh, Sony udah jalan 15 kilo, baru deh mereka bareng-bareng gitu kan. Berarti nih rumus berpapasan. Berpapasan itu sama dengan selisih jarak. Selisih jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 gini. Kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Berapa menitnya tadi dong Kak? Ini Kakak 15 menit itu seperempat ya. 30 menit itu setengah. 45 menit itu 3/4 gini. Selisih jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Sampai di sini paham? Paham atau belum? Nomor 40 berapa sih? 42 udah bener. Kecepatan 1, oke? Blur. Oke. Sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham nggak? Paham ya? Oke, paham. Lanjut. Selisih jarak berarti karena jaraknya harusnya 72, tapi Sony udah menempuh 15 menit. Berarti berapa? 72 dikurangi 15. Per kecepatan satunya berapa sih? 60. Kecepatan duanya berapa sih? 40. 72 kurangi 15 berapa Kakak? 72 kurangi 15, 2 kurangi 5, 7. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. 6 kurangi 1, 5. Jadinya 57/100. Gini. Seperempat dari mana? Dari ini loh Kakak. Kamu kalau ditanya 15 menit 15 jam 2 lebih 15 tuh sama dengan 2 lebih seperempat. Kayak nggak biasa aja kalau kamu ditanya jam tuh loh. 15 menit tuh berapa ya? Seperempat jam kan? 72 dari mana? Dari jarak yang diketahui. Dari jarak yang diketahui. Gini, oke? Paham ya? Ikut gabung. Oke Kakak, ditunggu. Terima kasih sudah join ya. Udah 500 Bu, nggak muat kelasnya ya nih, umpek-umpekan nih. Halo 500 orang yang join di malam minggu, malam ini belajar sama aku. Salam-salam dulu. Yang sudah ini pada pada follow ya. Yang sudah join follow dulu ya teman-teman ya. Paham. Habis ini orang dulu pinter baca, iya kan. Aku minta tolong kita bantu hitung ya. 57/100. 57/100 tuh berapa jam sih? 57/100 nih berapa jam? 57/100 dikali, hati-hati Kak, jangan ngetir sambil belajar, nggak boleh. 57/100 nih berapa jam? Nah, kita kalikan 60. Kita kali 60 karena nanti biar tahu menitnya ya, teman-teman ya. 57/100 ke 60 nih. Boleh bantu hitung nggak? Boleh bantu hitung nggak? Coret-coret gini kan. 57 kali 6 bagi 10 berapa sayang? 57 kali 6 bagi 10 dong. Selisih jaraknya Kak ya. 72 kurangi 15 tuh selisih jarak, oke? Per 60 aja Kak. Iya, ini langsung di sini dong. 57/10 dikali 6. Coba bantuin hitung. 34,2. Oke, berarti 34 menit ya. 34 menit sama dengan 34 menit. 34 menit. Duh, nggak cukup nih di sini. Tak tulis di sini ya. Berarti kalau mereka dari jam 8.15 bersamanya ya kan. Berpapasannya nih mereka ketemunya 34. Nih. Berarti jam berapa mereka? Oke, kenapa dikali 60? Karena udah jadiin menit ya. Jadiin menit. Ini masih dalam jam. Jadiin menitnya jadi dikali 60. Biar jadi menit, biar dijumlah nih. Berarti 5 tambah 4, 9. 3 tambah 1, 4. Jadinya mereka berpapasan jam 8.49. Gak ada jawabannya gimana Kakak? Gak apa-apa. Emang ada 1-2 angka yang gak ada jawabannya ya teman-teman ya. Oke, benar Kak Ama. 8.49. Pahamkah teman-teman? Kok nggak ada jawabannya? Iya, ada satu nomor yang nggak ada jawabannya. Kan aku udah bilang, ini kemarin udah aku bahas, aku udah sering bahas 442 tuh beberapa kali, emang nggak ada jawabannya ya. SS Bu, boleh sayang, silahkan. 1, 2, 3 cekrek, 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek, 1, 2. Kalau 20, 25, 35 gimana hitungan pernya Kak? Gini. Di per 60 sayang, 20/60, kalau 20 menit tuh berarti 1/3 jam. Ini nyari waktu itu jarak bagi kecepatan ya. Kali 60 dari mana? Cariin menit, jadiin menit. Kenapa waktu indah yang di akhir? Oke. Dulu pusing nggak paham, sekarang tambah pusing. Oke. Kurang jelas soalnya Bu. Oke, nomor 43 ya, hampir mirip. 42 sama 43 hampir mirip. Oke, yang minta keranjang tak kasih keranjang dulu.
43 sama 42 hampir mirip, boleh dicoba dulu, boleh di tap dulu, boleh diorek-orek dulu, boleh. Aku masukin keranjang sebentar ya sayang-sayangku ya. Masukin keranjang sebentar karena sudah 50 menit aku live-nya. 50 menit. Yang tanya keranjang berapa? Keranjang 1 etalase 1 yang tak pakai bukunya etalase 1 etalase 1. Oke. Kayak seperempat dari banyak kok dulu, tidak bisa sekarang lupa. Oke. Bu baru gabung. Oke, keranjang ini udah tak kasih keranjang. Nomor 39 nggak ada di sini. Kertasnya udah nggak tahu kemana. Besok tak bahas lagi. Sebelum aku jelasin nomor 43, aku minta waktu 1 menit untuk spill. Oke? Aku minta waktu 1 menit aja untuk spill biar keranjangku aman ya teman-teman ya. Nomor 43 habis ini tak bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah buku ya aku bahas buku ini terus. Ini keranjang 1 ya. Ini keranjang 1. Aduh. Nih. Sebentar ya. Nih. Jadi yang tak bahas buku ini terus insya Allah. Jadi di buku ini dari harga 145 pas aku live jadi 115. Jadi kalau CO tuh pas aku live aja bisa dapat harga potongan yang besar ya teman-teman ya. Di buku ini TWK, TIU, TKP insya Allah udah sesuai kisi-kisi dari pemerintah. FR itu artinya Fight Report. Jadi laporan lapangan dari soal asli tahun-tahun kemarin. Jadi nggak ngasal bikin ya soal ya. Ada bonus juga Kak? Ada dong, bonusnya banyak banget nih. Kemudian nih kayak gini, materinya 140 halaman, TWK-nya 400 soal, jadi persutes 50 gini. TIU-nya 600 soal. Ini aku pakai ini. Ini aku pakai etalase 1 nih. Jadi penalaran di silogisme deret bilangan ini per ininya 50 semua, TKP-nya 50 soal. Jadi di buku ini ada 1050 soal. UUD-nya ada nggak Kak? Di UUD sendiri nggak ada, tapi di sini ada ringkasan mengenai undang-undang ya sayang ya. Jadi udah diringkas malahan nih tentang undang-undang nih, malah udah diringkas. Pasal-pasal yang sering keluar juga udah diringkas nih. Pasal-pasal yang udah keluar udah diringkas, amandemen juga udah ada. Jadi langsung di CO aja ya Kakak ya. Oke, kita lanjutkan. Wah aku telat telat banget dong. Aku sampai jam 9 aja loh. Sampai jam 9 aja. Kita lanjut nomor 43 ya. Kita lanjutin ke 43 yang mau CO langsung buru aja. Mumpung masih ada waktu tuh. 3940 nggak ada Kak Ira. Udah kapan hari itu. Jadi kertasnya udah nggak ada. Aku nggak simpenin kertas semuanya ya. Pusing nanti kalau simpenin kertas semuanya. Dari nomor 43. Tak tulis yang diketahui dulu ya. Tak tulis yang diketahui dulu nih. Jarak kantor dan dinas pendidikan adalah 210 km. Jaraknya 210 km begini dah. Kemudian Arman berkendara dari kantor pajak menuju dinas jam 10. Arman berangkat jam 10 dengan kecepatannya ini 80 km per jam. Ini sama kayak tadi ya, cari selisih jarak per kecepatan 1 tambah kecepatan 2 gini. Kemudian jam 10.30 Dani berkendara dari kantor pajak ke dinas. Nih kalau Dani, siapa ini namanya Danu tuh berangkatnya jam 10.30. Kecepatan Danu 60 km per jam. Ditanyain waktu yang dibutuhkan Arman agar berpapasan dengan Danu. Jadi tanya berpapasan lagi nih teman-teman. Kita cari jaraknya Arman dulu ya. Karena Arman udah berangkat jam 10. Danunya 10:30 baru berangkat. Berarti jarak waktunya berapa menit itu? Mereka jarak waktunya berapa menit? Jaraknya Arman tuh berapa menit tuh teman-teman? Berapa menit? Dijawab dulu. Bu, aku telat banget sayang. Aku sampai jam 9 aja loh. Sampai jam 9 aja. Oke. 30 Mama, 30 menit. Oke, benar. Berarti ya nyari jaraknya Arman dulu. Kenapa? Karena Arman udah jalan duluan tuh berarti dicari selisihnya nanti. Jarak Arman itu kan jarak itu kecepatan kali waktu ya teman-teman ya. Kecepatan kali waktu. Kecepatannya Arman berapa sih? Oh 80. Kecepatannya Arman 80. Kelihatan nggak? Atau gini aja. Kecepatannya Arman 80 dikali waktunya setengah jam. Setengah jam tadi 1/2 ya. 30 menit sama dengan setengah. Waktunya ini. Oke. Oke 40 ya setengah jam benar. 80 kali setengah berarti 40
ya. 80 bagi 2 di sini 40 kilometer. Oh, jarak yang udah ditempuh Arman itu 40 kilometer. Oke, kita lanjutkan. Berpapasan tadi apa rumusnya? Berpapasan itu rumusnya apa? Selisih jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 gini ya. Selisih jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Ada kakak free ongkirnya? Adanya kalau kamu masih sering udah lama nggak beli di TikTok, harusnya masih ada itu ya, free ongkir ya. Selisih jarak berapa kakak? Oh, jaraknya 210. Ya kan? Jarak yang udah ditempuh Arman 40, berarti dikurangi 40 per kecepatan satunya berapa sayang? 80. Kecepatan 2-nya berapa sayang? 60. Sama dengan 210 dibagi 4 dikurangi 40 berapa? 210 dikurangi 40 1 2 3 4. Oh, 170 gini. Ya kan? 170. Kemudian W itu waktu. W ini waktu. 80 tambah 60 berapa kakak? 140 gini. 17 per 40. Ya, 30 menit setengah. 40 menit 3 per 4. 40 menit 3 per 4. Oke. Nih 170 per 40. 140 berapa? Kita coret nolnya jadinya 17 per 4 belas sama dengan 1 ya kan. 7 kurangi 4 berapa? 7 dikurangi 4 1, berapa ini? 17 kurangi 14 3 ya. 3 per 14 gini. 1 3 per 14. Iya 1,2 berapa? 1,21. Oke, sama dengan 1,21. 1,21 jam. Dah, benar ya jawabannya 1,21 jam. Oke, benar. Ini udah sama kayak yang kemarin-kemarin ya, teman-teman ya. Oke, habis ini aku spill buku lagi. Tapi kita selesain di sini. Habis ini boleh ya? Lanjut TWK boleh ya? Habis ini lanjut TWK boleh ya? Kak, aku baru gabung nggak apa-apa. SS Bu, boleh silakan. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2. Setengah tuh dari setengah jam kakak. Kan Arman berangkat jam 10 ya. Danunya berangkat jam setengah 11. Berarti waktunya tuh kan 30 menit nih. Armannya nih untuk sama Danu berangkat barengnya nih. 30 menit tuh sama dengan setengah jam ya. Buku apa Bu Dos? Buku saat baru kakak, buku baru. Aku habis ini spill lagi ya. Bukunya jangan di spill mulu lama. Ya kalau nggak di spill keranjangku hilang dong kak. Satset. Kalau nggak di spill keranjangku hilang, aku nggak bisa live, malah nggak bisa ngajarin kalian dong. Gimana? Oke. Habis ini kita lanjut ya. Yang mau SS boleh. Oke. Alhamdulillah udah sampai. Aku spill dulu. Kalau nggak spill, bukuku nanti keranjangnya hilang, aku malah nggak bisa live ya. Jadi aku wajib spill. 121 dari mana? Dari 3 bagi 14 tuh 0,21. 3 bagi 14 tuh 0,21. Ataukah aku perlu menjelaskan? Kok nggak dikali 60 Bu? Nggak, karena ditanyain cuma waktunya aja ya, bukan jam berapanya. Jadi nggak perlu dikali 60. SS loh, belum SS kah? Oke, buru yuk. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Ini dalam koma ya. Dalam koma bukan dalam menit. Beda lagi ya. Dalam menit tuh ini kalau dicari jam berapa. Ini cuma dalam komanya aja, waktunya aja. Dah ya. KCPNS kapan buka? Insya Allah Juni akhir ya. 210 tuh jaraknya. Jarak total 40 tuh selisihnya. Arman udah menempuh 40 kilo. Dah ya. Iya nggak ada. Iya ganti jadwal live-nya ganti jadi jam setengah 8 sampai jam 9. Setengah 8 sampai jam 9. Oke. Aku spill dulu bukunya. Iya kakak, ada 2 nomor atau 3 nomor yang nggak ada jawabannya. Namanya juga penulis kan tidak sempurna ya. Penulis tuh juga kadang salah. Jadi udah tak benerin pas live kayak gini ya. Kok bisa 1,21? Ya udah kita bagi kita bagi dulu ya. 17 nih pada kepo nih. 17 dibagi 14. Tadi siapa yang jawab 1,21? Aku ngikutin kalian pakai kalkulator. 17 bagi 14 berapa kakak? 1. Ya kan? 1 kali 14 nih. Dikurangi 17 kurangi 14 3. 3 basi bisa nggak bagi 14? Nggak bisa. Kasih 0. Ini kasih koma. Ya kan?
30 bagi 14 berapa kakak? 2. 2 kali 14 berapa kakak? 2 kali 14 itu 28 ya kan? Dikurangi lagi 30 kurangi 28 berapa kakak? 2. 2 bagi 14 gak bisa. 20 bagi 14 berapa kakak? 1. Jadi 1,21. Seperti ini sayangku. Ini pembagian porogapit, apakah harus aku ajari juga? Oke, sudah ya. Oke, bener kan? Ya, aman ya. Oke, kita choose di spill dulu 1 menit. Kita spill sama si mama. Iya, nggak paham ya udah. Kalau porogapit tuh pelajar pilihan oke aman SD lagi ya makannya kan. Ya udah oke, udah paham pembagian iya makanya tuh aku jelasin kayak gini kan lucu ya, tapi nggak apa-apa lah ya namanya juga manusia nggak apa-apa. Ataukah aku harus ngajarin porogapit, teman-teman? Apakah aku harus mengajari porogapit? Boleh nih aku ajarin porogapit. Gak apa-apa aku ajarin porogapit ulang ya. Di buku ini insya Allah yang aku pakai terus nih. Insya Allah aku pakai terus tiap pagi jam 5 sama malam jam 7:30. Jangan tanya kak jadwal live-nya ganti malamnya aja. Maju jadi setengah jam. Jadi jam 7:30 sampai jam 9. Setengah jam lagi live-ku selesai. Setengah jam lagi aku live selesai ya teman-teman ya. Iya pakai gak iya. Terus ya teman-teman ya, ada simulasi tryout di sini TWK, TIU, TKP ada nggak kakak? Ini udah sesuai sama kisi-kisi pemerintah ya kan? Terdiri dari soal asli tahun kemarin. Iya aku spill dulu, ajarkan kak. Serius. Keren ya makannya kan, lanjut sampai subuh. Duh nggak kuat, nggak sanggup ya. Ini ada e-booknya, ini bonusnya. Kemudian materinya tak spill nanti. Di buku ini ada pembahasan, ada dong nih. Tak spill dulu 1 menit ya. Kalian tap-tap layar sampai 62k boleh. Kalian tap-tap layar sampai 62k boleh ya teman-teman ya. Di buku ini nih materinya apa aja kak? Tentang Pancasila ada sayang. Ini sila-sila implementasi di kehidupan sehari-hari nih. Nanti ada kok soal tentang pengamalan Pancasila tuh, termasuk sila berapa gitu ada. Kemudian UUD kak, UUD ada ini udah diringkesin malah UUD-nya. Amandemen, tentang amandemen ada ya sayang ya. Amandemen undang-undang nih, undang 4 amandemen tuh ada 4 kali nih ada. Oke, 1 soal 1 spill enggak lah, 5 soal baru spill aku 5 soal, tapi kan dari jam 7:30 sampai jam hampir 8:30 tadi aku nggak masukin keranjang kakak, jadi spillnya baru aja. Kalau sama aku harus sabar dong, aku aja sabar sama kalian kok, kamu harus sabar ya kak. Satset tadi siapa sih satset tadi? Siapa sih tadi? Coba yang mana tadi? Kak satset oh ya, dia sukanya satset ya. Kalau sama aku harus sabar nih, pasal-pasal ini pasal-pasal ini udah ringkasan yang sering keluar nih ya. Ini ya habis ini tak jelas kita masuk ke TWK. Habis ini kita ke TWK. Kemudian ada integritas ada nggak kak? Ada dong. Tadi live jadi Jambar jam 7:30. Aku tuh spill tuh udah di atas 45 menit tuh aku baru spill. Jadi 45 menit tuh aku nggak spill ya. Jadi sabar ya sayangku ya. Kemudian ada matematika nggak kak? Komplit dong, matematika juga ada. Kemudian pembahasannya ada, jawabannya ada. Matematika ada caranya nggak kak? Ada. Cuma kalau kalian nyaman sama aku, belajarnya bareng sama aku aja nih. Ada pembahasan matematika sama jawaban, oke? Gak apa-apa spill aja iya. Kemudian ada gambarnya kayak gimana kakak nih. Ada pembahasannya, ada caranya ya, entah diputer, dibalik, digeser gitu, dijelasin di sini. Ada kuncinya juga, ada gambarnya juga. Jadi insya Allah nggak bingung. TKP-nya gimana kakak? TKP-nya ada skor-skornya. Jadi kalian bisa tahu skor kalian berapa, oke? Habis ini kita masuk ke TWK tentang nasionalisme ya. Aku kalau TWK nggak terlalu pinter, kalian yang lebih pinter, jadi kalian yang bantu aku ya. Tentang nasionalisme, karena aku tuh lulusannya tuh matematika, tapi aku di sini memfasilitasi kita belajar bersama mengenai TWK, TIU, TKP gitu. Lanjut nomor berapa nih? 46. Boleh kita sambil belajar bersama nomor 46 ya teman-teman ya. Nomor 46. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan, secara resmi terbentuklah apa tuh teman-teman? Deret kapan bu? Deret malam ini enggak ya? Sama teks belajar TWK, banyakin latihan soal sama ngeringkes aja kak. Diringkes diambil yang penting-penting gitu buat belajarnya. Halaman berapa kak? 145 ya, punya bukunya buka halaman 145. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan, maka secara resmi terbentuklah apa tuh teman-teman? CCC. Oke, kita cek. A. Pancasila sebagai dasar negara.
BUUD 45 sebagai landasan konstitusi. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Kabinet Nasional Indonesia Persatuan. Kemudian E. Demokrasi terpimpin. Belum nyampe bukunya Bu, di ekspedisi ya sayang ya. Oh yang ini ya, nanti tak kasih nih. Beda sayang, 2021 sama 2023 beda banget soal-soalnya. Jadi kalau bisa punya dua-duanya buat banyakin latihan soal. Oke, 46 jawabannya pada banyak C. Kok kalian pinter-pinter banget sih? Bener. Terbentuknya NKRI. Terbentuklah NKRI ini. Habis Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Halaman 145. Yang udah punya bukunya dibuka halaman 145. Tak tulis APJ nih dulu ya. Indonesia Bersatu. Biar enak, jadi belajarnya itu nggak kepotong. Yang B Indonesia kerja. Yang C Burhanuddin Harahap. Yang D Dwi Kora. Yang E Kabinet Gotong Royong gini nih. Oke, pada jawab C semua ya kah? Kabinet yang menyelenggarakan pemilu pertama kali di Indonesia adalah Kabinet A Indonesia Bersatu, B Indonesia Kerja, C Burhanuddin Harahap, D Dwi Kora, E Kabinet Gotong Royong. Iya, 145 halaman 145. Emang nggak ada kah? Oh ya, ringkasan sila ya, boleh silakan di SS. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Dah. Oke, lanjut ya. 47 pada jawab apa? CC semua. Oke. Baru mulai Bu. Enggak kakak, setengah 8 tadi kakak. Aku jam 9 udah selesai. CC semua iya. Burhanuddin Harahap. Kok nggak kerasa banget ya teman-teman ya? Tinggal berapa menit lagi level selesai nih. 25 menit lagi nih selesai. Nomor 48 nih. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri, yaitu siapa? A. Soekarno, B. Soeharto, C. Muhammad Hatta, D. Sultan Syahrir, E. Burhanuddin Harahap. Jadwal kalau siang live jam berapa Bu? Siang aku nggak live. Aku live-nya pagi sama malam aja ya. Nggak libur. Aku live-nya cuma pagi sama malam aja ya sayangku ya. Pagi jam 5, malam jam setengah 8. Siang aku bekerja, jadi aku tidak bisa live gini. Semoga cepat sampai. Amin kakak. Ditunggu ya kakak ya. Semoga cepat sampai bukunya. Ya. Sultan. Oke, nomor 48 jawabannya adalah demokrasi terpimpin loh. Dipimpin oleh Perdana Menteri siapa? DDD semua Sultan Syahrir. A D sepertinya. A apa D? Pastiin dulu deh A atau D tuh teman-teman. Oke. Ya kan? Jawabannya A kan? Jawabannya A. Kok bisa D sih? Atau aku yang salah? Coba nanti dicek lagi. A kan iya Bapak Soekarno kok. Lanjut nomor 49. Ya bener A. Oke. Salah satu wilayah yang mampu berintegrasi jadi bagian dari wilayah Indonesia pada masa kepemimpinan Orde Baru adalah, Orde Baru itu masanya Bapak Soeharto ya. Wilayah yang mampu berintegrasi jadi bagian dari wilayah Indonesia. Jadi maksudnya bagian tuh gini ya teman-teman ya. Sebelumnya bukan bagian Indonesia terus masuk jadi bagian Indonesia tuh. Mana tuh? Iya bener kok A bener. Ya A bapakku. Salah satu wilayah tuh yang mampu berintegrasi jadi bagian dari Indonesia. Oke. 48 di Google di oke kah? Ya kah? Coba nanti aku cek ya. Timur Timur itu bukannya itu ya. Bukannya malah lepas ya. Timur tuh bukannya malah lepas sih teman-teman. 49 tuh gini, dulu bukan Indonesia terus malah jadi masuk jadi Indonesia. Apa itu 49? Irian, ya kan? D-D, ya kah? Irian Barat, ya kah? Iya kah? Iya kah? Gak ada yang benar. Jawabannya gak ada yang benar. Iya, Timur tuh Yogyakarta enggak kan? Ya kan yang benar satu aja. Yang benar satu aja ya. Ada materi TBK kakak nanti tak bukain ya. Habis nomor 50 tak spill lagi bukunya sebelum masuk ke
konferensi meja bundar? Jawabannya C. Jawabannya C. Jadi bagian dari wilayah Indonesia. Jadi sebelumnya bukan wilayah Indonesia, terus masuk jadi Indonesia. Gitu, namanya Maluku ya. Ya. Kalau Irian tuh bukannya malah lepas ya. Yang jadi Papua Nugini itu kan malah jadi lepas. Terus Timor Leste juga jadi lepas. Gitu, teman-teman. Gini. Nomor 50. Nomor 50, aduh, ini kok apakah aku salah semua sih? Dalam gerakan non-blok Indonesia diwakili oleh pilihan gandanya iya C. Ya Kakak Lia, coba aku cek nanti. Nomor 50. Dalam gerakan non-blok berarti 48 sama 49 jadi PR ku ya. 48 sama 49 tak pahami lagi nanti. Oke, yang benar yang mana? Ya dikunci E. Oke, kita cek dulu daripada kita kuncinya nanti takutnya juga salah, akunya juga salah jadi PR ya 48 sama 49 ya, tak lingkarin ya teman-teman ya. Dalam gerakan non-blok Indonesia diwakili oleh siapa tuh? Iya, 20 menit lagi. Cepet banget ya, nggak kerasa. 48 udah betul kan? Nanti cek dulu nanti 48 sama 49 tak cek tak lingkari buat PR kita bersama ya. 48 sama 49 besok kalau tak buka lagi ada tandanya tuh tak lingkari itu. Dalam gerakan non-blok Indonesia diwakili oleh siapa? A. Muhammad Hatta, B. Soekarno, C. Soekarni, D. Supomo, E. Ahmad Yamin. Apa itu teman-teman? Ura ya, kakek Puan. Oke, BBB semua. Bener banget jawabannya Bapak Soekarno. Bapak Soekarno. Habis ini kalian mau sinonim atau konferensi meja bundar teman-teman? Sebelum aku akhiri kayaknya tinggal 5 nomor lagi ya. Habis ini mau konferensi meja bundar atau sinonim nih habis ini nih. Iya pada rame sinonim KMB Bu, KMBK. Oke, meja bundar sama sinonim atau dua-duanya aja. Oke. Banyakan ini ya, sehati dua kelompok nih ya pada ini ya, pada sinonim banyakannya. Oke. Habis ini sebelum 5 nomor terakhir kalau masih ada waktu coba nanti dua-duanya juga bisa ya. Dua-duanya Bu, ya udah. Ya udah konferensi meja bundar dulu baru sinonim tak turutin nggak apa-apa tapi tap-tap layar yang banyak sampai 75k ya teman-teman ya. Aku spill aja 1 menit, spill 1 menit habis ini spill materi TWK Kak boleh. Jadi meja bundar oke. KSS halaman boleh silahkan diakses dulu tapi ini nanti masih ragu ya. Aku lingkarin dulu buat PR bersama. 1 2 3 cekrek 1 2 3 cekrek. Iya 1 menit aja. 1 2 3 cekrek 1 2 3 cekrek dah. Dari nomor 1 nggak bisa dari nomor 1 besok-besok ya. Besok-besok kalau dari nomor 1. Yang aku pakai buku ini ya. Aku pakai buku ini terus nih. Aku pakai buku ini terus nih ya teman-teman ya. Kayak apa sih Kak daftar isinya? Dari harga 145.000 jadi harga 115.000 aja. Dari 145 jadi 115 pas aku live. Enaknya tuh kalau belajar sambil pegang buku tuh bisa sambil dicoret-coret gitu loh teman-teman. Jadi lebih ingat, lebih hafal, lebih paham kalau sambil buka bukunya gitu ya. Materi Kakak, materi lengkap banget 140 halaman sendiri. TWK-nya ada 90 halaman sendiri TWK. TWK-nya 400 soal, nasionalisme 50, pilar negara 50, integritas 50 gini. Pokoknya 50 semua. Kemudian TIU-nya ini dari sinonim 50, antonim 50, analogi 50 gitu ya teman-teman ya. 50 semuanya jadi totalnya 600 soal. TKP-nya 50 soal. Materi Kakak ini ada masa-masa kayak gini. Kemudian di TWK ya tadi yang tanya materi TWK nih. Dwi Korah juga ada, Pancasila juga ada di sini, konferensi meja bundar dan yang lainnya ada. Nih tentang sila-sila yang sering keluar, implementasi sila-sila. Kemudian ada apa lagi Kakak? Ada Orde Baru dan yang lainnya nih, ideologi Pancasila nih. Kemudian undang-undang juga ada. Tentang amandemen nih, tentang amandemen, berapa kali amandemen, nih 4 kali amandemen isinya apa aja ada di sini, oke. Kemudian ada apa lagi, nggak apa-apa, nih nanti tak selesaiin 10 nomor KMB, 5 nomor sinonim 5 nomor, karena tadi aku juga agak telat ya, masuk agak telat. Ada pasal-pasal nggak ada pasal-pasal ini yang sering keluar. Kemudian sabarlah ya Allah. Sabar toh nak sayangku, sabar lah nak. Ada materi integritas ya, masa aku dihitungin 1 menit beneran. Kemudian materi matematika ada, soal-soalnya ada pembahasan nggak Kak? Ada dong pembahasannya juga ada. Pembahasan matematika ada nggak Kak? Ada pembahasan matematikanya juga, tak liatin ya. Ini pembahasan matematikanya juga banyak ini.
Sabar guys, sabar guys. Kalian minta aku sabar, kalian gak sabar. Ini tentang analogi juga ada. Astaga, aku harus ngomong kayak gimana? Kalian tuh kok nggak kasihan sama aku sih? Oke, choose konferensi meja bundar. Siapa tadi yang mau konferensi meja bundar? Tak kasih. Tak buka C. Halaman berapa konferensi meja bundar? Nih. Lanjut dari nomor 6. Nomor 6 ya. Lanjut ya. Nggak ada kikik dong di sini. Nggak boleh dikik. Nggak boleh dikik dong. Ini anak-anak aku semuanya masa dikik. Cuma kalian harus belajar sabar. Nomor 6 ya. PG per tes. PG per tesnya ada nggak sih? Catatanku ada kok PG per tes nih. PG per tesnya nih. Passing grade-nya TWK 65 dari 30 soal. Passing grade-nya 65. TU-nya passing grade-nya 80 dari 35 soal. TKP passing grade-nya 156 dari 45 soal. Totalnya sekitar 300 berapa? Oke. Nomor 6 jawabannya apa? Lanjut Bang. Ya, halaman berapa Budos? 231. Halaman 231. Iya, ini konferensi meja bundar dulu. Piagam Persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat antara Republik Indonesia dan BFO dipisahkan ditandatangani pada tanggal berapa itu teman-teman? BFO tadi apa sih? Tadi pagi ada yang jawab tuh. Susah banget dibacanya tuh. Pakai bahasa apa namanya? Pakai bahasa Belanda gitu. Asal tapi. Nomor 6 jawabannya adalah D. Ada yang C. 27 Desember. Iya nggak ada 27 Desember. 6A 29 Oktober. Oke, jawabannya yang A ya sayang ya. 29 Oktober. Pokoknya kalau antara BFO dengan RIS Republik Indonesia Serikat ini dengan BFO itu tanggal 29. Diingat-ingat ya. Tapi nggak tahu nih bakal keluar atau enggak nih. Nomor 7. Kota yang dijadikan target utama agresi militer Belanda II yang terjadi pada 19 Desember 1948 adalah kota apa? Kota apa tuh teman-teman? Jogja. Oke, gudeg. Oke, kota gudeg. Doyan gudeg gak kalian? Jogja, iya. Nomor 7 jawabannya HA, bener banget. Yogyakarta ya. Yogyakarta, iya. Yogyakarta, Malioboro. Nih jadi pengen piknik ke sana. Tak tulis dulu yang D jawabannya pemerintah darurat Republik Indonesia. Tak tulis di sini dulu. Pemerintah darurat Republik Indonesia. Republik Indonesia. Kemudian yang E yaitu RIS Republik Indonesia Serikat ya. Oke. Nggak ada rekaman sayang, aku nggak pernah ngerekam ya. Doyan, oke, sarkam. Ternyata pada doyan juga gudeg juga ya kalian ya. Enak ya gudeg ya. Akibat jatuhnya ibu kota negara Indonesia di Yogyakarta adalah dibentuknya. Jadi kalau dibuat ibu kota di Jogja itu terbentuknya A. Pemerintahan pemerintahan rakyat. B. Pengurus daerah. C. MPRS. D. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. RIS. Tuh apa jawabannya? Tawamu bahagiaku ya, tak ketawa terus. D semua HA benar banget ya. Nomor 8 itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Jadi karena ibu kotanya dipindah dari Jakarta ke Jogja, terbentuklah ini gitu. Lanjut ya sayang ya. D kakak, iya benar. Lekas sembuh batunya Kak, udah sembuh sebenarnya tapi suaranya kok nggak balik-balik ya, masih serak aja, gimana nih? Nggak bahaya tuh kayak batuknya. Sebenarnya udah nggak batuk, cuma suaranya masih serak nih. Nomor 9. Nanti sampai 10 aja ya, terus sinonim ya. SSK ya, nanti sampai 9 sampai 10 dulu sayang. Republik Indonesia Serikat pada akhirnya dibubarkan. Sebabnya adalah sebagai berikut, kecuali ada kata kecuali ya. Ada kata kecuali, hati-hati. Tidak sesuainya Republik Indonesia Serikat dalam konstitusi dengan tujuan awal dan cita-cita proklamasi. Yang B, sebagian besar rakyat Indonesia tidak puas dengan KMB dan yang melahirkan Republik Indonesia Serikat, menyebabkan banyaknya demonstrasi menuntut bergabung ke dalam bagian dari Republik Indonesia. Oke.
Yang C, bentuk negara federal merupakan bentukan Belanda di bawah pimpinan Van Mook, sehingga orang yang menyetujui bentuk negara ini berarti setuju dengan kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia. Yang D, Republik Indonesia 50 tahun. Yang E, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri. Ya kan jawabannya apa? Tuh Kak Anu ngerangkumnya gini nih. A, B, C, D negatif, E positif. Oke, akhirnya apa? Anak elang. Oke, jawabannya adalah dibubarkan sebabnya adalah sebagai berikut. Kecuali, benar banget. Karena ada kata kecuali berarti adalah E, benar. Coba ulangin bacanya Bu, aduh capek sayang. Ada YouTube-nya Bu Dos belum? Nanti pertengahan Juni aku mau bikin channel YT ya. Kalian nanti subscribe ya teman-teman ya, bisa kan? IG-nya Bu Dos, IG-ku apa teman-teman? Tuh ada yang tanya tuh, dikasih tahu tuh ada yang tanya IG-ku tuh. Berikut ini merupakan bagian dari negara yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat kecuali A, Asia, B, Pasundan, C, Jawa Timur, D, Madura, E, Sumatera Timur. Tuh udah dijawab sama Kak Omuza tuh. Kak Samsia udah pada hafal banget sama IG ku ya kalian ya. Oke, A semua. Jawabannya A semua. Kecuali yaitu Asia ya, yang merupakan bagian dari Indonesia. Oke. Habis ini kita masuk ke sinonim ya, masih ada waktu tuh 10 menit tuh, masih ada sinonim. Tap-tap layar, masa nggak sampai 100 kasih teman-teman hari ini? Masa nggak sampai 100 k tap-tapnya layar? Lagi Bu, oke. Nggak sinonim ya, sinonim cus ya, habis itu baru live-ku selesai. Lanjut ke SS kau ya. Yang mau SS boleh silahkan. 1, 2, 3 cekrek. Thank you Kak Bella. Kasih aku mawar Kak Bella. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek ya. Kan pada pacaran ya malam minggu ya. Pada malam mingguan. Kalian nih nggak malam mingguan sendiri nih, 300 orang di sini nih. Malam mingguannya sama aku ya. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. 1, 2, 3 cekrek. Penalaran dong Kak. Penalaran apa Kakak? Analitis ya. Tadi kapan tuh udah sering beberapa kali. Besok pagi ya analitis ya. Yang minta deret sama analitis besok pagi deh. Janji insya Allah. Tak usahain. Habis ini sinonim. Tapi spill dulu sebentar. Boleh ya? Oke. Spill dulu pagi jam 5 dong. Pagi jam 5, malam jam 8. Belajar, iya belajar aja bener, nggak usah pacaran ya. Jadi yang aku bahas pokoknya buku ini terus. Materinya 140 halaman, TWK 400 soal, TIUN 600 soal. Bukunya tebel gak? Tebel banget nih. Nih bukunya tebel banget, 436 halaman. Belajar sama aku cuma buku ini aja kok teman-teman, nggak pakai buku yang lain. Kenapa? Karena aku langsung teken kontrak sama penerbit buku ini aja. Jadi kalau sama aku sambil pegang sambil coret-coret gitu lebih enak gitu ya. Kita masuk ke sinonim langsung. Sinonimnya halaman 246. Sinonim halaman 246. Yang udah punya buku buka 246 ya, cintaku ya. 246 terakhir nomor 16 nih, ada intuisi. Bagus belajar aja, iya, nggak usah pacaran. Tuh kalian tuh ya. Menenangkan diri sendiri ya. Iya, aku mah nggak malam minggu, iya. Malam minggu sama belajar di sini udah. Oh, tuh Kak Rozi tuh malah belajarnya bareng pacar tuh. Itu bagus tuh. Bagus tuh ya. Kak umur peluang kapan? Umur tadi pagi udah umur. Selak tua nggak bisa ikut CPNS. Oke, tahap ini langsung jadi PNS. Amin. Pacarku sakit tuh, kasihan nih. Budos is the best, alhamdulillah. Nomor 16 intuisi. SS sila Kakak, silakan sayang. 1 2 3 cekrek. 1 2 3 cekrek. 1 2 3 cekrek. 1 2 3 cekrek. Oke, mau keluar mending belajar. Iya, pintar. Mending belajar aja kan sama aku kan. 16 intuisi itu apa? Aduh, dikasih Kak Deska nih. Ya ampun, thank you Kak Deska. Aku dikasih stikernya gede banget. Thank you Kak Deska. Terima kasih Bu, sama-sama. Jawabannya intuisi itu apa sih teman-teman? Intuisi itu kayak gini loh. Ngikutin perasaan kamu gitu loh. Intuisi itu apa? Kayak ngikutin perasaan kamu gitu. Oke, apa jawabannya itu?
logika tapi ngikutin kata naluri kamu gitu. Insinuasi. SKB gimana Bu? SKB itu sesuai sama jurusan kamu kakak. Kalau kamu jurusannya tentang kesehatan berarti ya soalnya tentang kode etik kesehatan. Kalau kamu guru berarti inful tentang keguruan, itu SKB. Kalau SKD sama semua. SKD sama semua. Jangan ditutup Bu, ya ditutup dong biar nggak kelihatan yang bawahnya. Biar fokus. Nomor 17. Insinuasi. Apa kalau insinuasi? Insinuasi. Oke, sindiran. MTK udah belum Tan? Sudah sayang tadi. Sudah tadi MTK tentang perbandingan, tapi dikit karena panjang. Bisa BUMN pakai buku ini bisa karena TKD bisa pakai ini. Ya nggak bisa tuh P3K. Buku CPNS nggak bisa buat P3K, tapi bisa buat BUMN, bisa TNI Polri, bisa kedinasan juga bisa. Sindiran, iya sindiran. Kalian kok pada tahu suka nyindir kah? Enggak ya, nggak suka nyindir nggak boleh. Daripada nyindir langsung to the point aja bilangin tuh ke orangnya. Kontemporer tuh lebih katanya tuh kata lainnya tuh modern. Kontemporer tuh modern tahu. Kontemporer tuh sama dengan modern. Jadi apa tuh? Oke. Iya, masa kini kan. Kontemporer tuh modern. Modern tuh berarti masa kini. Iya, benar banget jawabannya yang oke. Lanjut boleh. Kita lanjutkan nomor 19. Pas banget nih nanti live waktuku selesai. Interpelasi tuh kayaknya di politik ya. Adakah orang hukum di sini? Kukira kuno, bukan. Kontemporer tuh malah modern sayang. Kontemporer. Jadi apa namanya, tentang yang terbaru gitu. Hak bertanya, iya. Waktu tersisa tinggal menit, iya. Menanggapi Bu. Jadi interpelasi tuh kalau kamu biasanya anak hukum, anak politik nih. Nanti dulu tak kasih, nanti SS-nya tak kasih. Interpelasi adalah semua. Oke, Bun, aku udah CO. Kalau ketinggalan bahas soal gimana? Nanti kalau semua udah aku selesai bahas, bakal aku ulang sayang. Pokoknya bakal aku ulang kok, aman ya. Jawabannya adalah ya, hak bertanya kakak. Interpelasi itu hak bertanya. Jawabannya yang A. Ini jadi hak bertanya. Kayaknya di itu tuh di sidang DPR gitu kayaknya interpelasi tuh. Oke, Wijadian ya, alhamdulillah 100k. Thank you, tap-tap layarnya semuanya. Tap-tap ya. Oke, kalian jadian sama aku. Pacarku banyak banget di sini ya. Di rumah ada suami satu, pacarnya banyak banget di sini. Anaknya banyak banget juga di sini. Pada manggil mama semua. Nomor 20 terakhir, siklus. Siklus itu A, standar. Ya, pacarnya banyak, anaknya banyak. Terus apa, muridnya banyak ya. Suka-suka kalian aja lah. Siklus A standar, B proses, C rangkaian, D pengulangan, E peristiwa. Jadi apa tuh? Kalian kadang bingung sama C dan D ya. Rangkaian dan pengulangan tuh beda. Kalau rangkaian pengulangan tuh cuma diulang-ulang aja. Kalau rangkaian tuh bukan. Kalau udah mati, udah melahirkan, ganti itu ada anak yang baru. Berarti rangkaian ya. Kalau pengulangan kan berarti habis melahirkan, dia lahir lagi. Habis melahirkan, dia lahir lagi, beda. Pengulangan sama itu. Oke, jawabannya yang rangkaian kakak, bukan pengulangan. Yang C ya. Oke. Dah, aku selesai sampai di sini. Live lagi besok jam 5. Pokoknya liveku jam 5 pagi, sama setengah 8 malam ya teman-teman ya. Terima kasih malam minggunya memilih belajar bersama aku. Habis ini istirahat aja, tidur aja. Besok di alarm biar bisa belajar bareng aku lagi ya. Bismillah pada lolos CPNS semua. Seandainya kakak aku udah belajar terus sama kakak tiap pagi sama malam, ternyata aku masih belum bisa lolos CPNS. Nggak apa-apa, seandainya nih kalau nggak lolos CPNS, kalian pasti akan dapat hasil yang lebih baik lagi. Mungkin ditempatkan yang lebih baik lagi. Setidaknya nggak akan sia-sia lah belajar kalian tuh, nggak bakalan sia-sia gini ya, nggak bakalan sia-sia. Yang penting semangat terus, berikan yang terbaik dari kalian gitu ya. Aku pamit ya teman-teman ya. Sampai ketemu besok pagi. Selamat istirahat. Bye bye. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum semuanya. Bye bye. Dadah.